Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 7 subtema 3 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 7 subtema 3 pembelajaran 6 terdiri dari Bahasa Indonesia, SPDB, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian saksikan pembelajaran 6 ini dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan nasional diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia, berjuang dalam negara Indonesia, dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang rela berkorban demi kebaikan orang banyak atau orang lain tanpa memperdulikan pribadi. Itu tadi adalah pengertian dari pahlawan. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan, dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus bisa menghargainya. Menghargai jasa para pahlawan. Ayo membaca. Nah, anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita akan selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. 1. Rela berkorban. 2. Berjiwa besar. Cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama yaitu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, peduli kepada orang lain. Menerapkan sikap rela berkorban. Dan yang terakhir, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Itu tadi adalah cara menghargai jasa pahlawan. Ayo belajar dari masalah. Nah, anak-anak hebat kelas 5, berikut ini ada permasalahan dan juga ada solusi yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru.
Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Kemudian ada pertanyaan, jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Jawabannya, tindakan yang akan saya lakukan adalah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Bambang karena dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Jawabannya yaitu, tindakan yang akan saya lakukan tentunya akan meminta maaf kepada Heru dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak disengaja. Dan itu adalah permasalahan-permasalahan dan cara-cara mengatasinya. Permasalahan yang kedua, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Pertanyaannya, bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Jawabannya adalah, saya bersyukur karena nilai yang saya harapkan tercapai dan dapat dijadikan sebagai penyemangat agar lebih giat belajar. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Penyelesaian masalahnya yaitu saya akan menjadikan hasil tersebut sebagai pelajaran. Dan pada ulangan yang akan datang, saya harus lebih giat belajar lagi agar memperoleh nilai yang lebih baik. Itu tadi adalah permasalahan dan solusi dari permasalahan nomor 2. Berikutnya anak-anak, yaitu permasalahan yang ketiga. Permasalahan, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapat nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Permasalahannya, bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Solusinya, untuk menghadapi ulangan, maka saya harus belajar dengan tekun agar nilai yang diperoleh sesuai dengan harapan. Kemudian permasalahan berikutnya, jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Solusinya yaitu saya akan menolak karena pada saat ulangan tidak boleh bekerja sama. Itu tadi adalah permasalahan yang ketiga dan pemecahan masalahnya. Berikutnya yaitu permasalahan yang keempat. Perhatikan anak-anak yang hebat. Setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Permasalahan, apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Solusinya yaitu sikap Andi dan Agus belum menunjukkan sikap rela berkorban karena tidak mau menolong seorang nenek yang membutuhkan pertolongan. Permasalahan berikutnya, jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Solusinya yaitu saya akan menolong nenek tersebut. Namun jika karena menolong nenek menjadi terlambat sekolah, saya akan menjelaskan alasannya kepada guru mengapa terlambat. Itu tadi adalah permasalahan yang keempat dan solusinya. Berikutnya yaitu permasalahan yang kelima. Perhatikan anak-anak yang hebat. Saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang asik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Permasalahan, bagaimana sikapmu terhadap dua temanmu itu? Mengapa demikian? Solusinya, saya akan menegur mereka karena tidak menghargai Pak Guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Selain itu, apa yang mereka lakukan juga mengganggu temannya yang sedang serius mendengarkan. Kemudian, permasalahan berikutnya, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Solusinya yaitu sebaiknya mereka mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan, karena apa yang disampaikan Pak Guru sangat penting. Itu tadi adalah permasalahan yang kelima dan solusinya.
Anak-anak kelas 5 yang hebat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Membuat karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri. Anak-anak kelas 5 yang hebat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Amatilah gambar-gambar berikut. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Ayo, kamu juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya. Nah, ini ada contoh gambar yang lain, anak-anak. Coba perhatikan yang ditunjuk panah. Di sini ada gambar tarian tradisional, kemudian ada batik yang ramai ditonton oleh orang banyak. Kemudian di sini ada kesenian wayang kulit. Berikutnya di sini ada beberapa penari yang sedang menari dengan tarian tradisional. Kemudian di sini juga ada kesenian tradisional di daerah. Bagaimana? Bagus bukan? Anak-anak hebat kelas 5 dari gambar-gambar tersebut adalah merupakan gambar-gambar kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan keanekaragaman kesenian di Indonesia. Nah, kalian buat lukisan tersebut di buku gambar kalian masing-masing. Selamat mencoba. Tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Anak-anak, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 3 pembelajaran 6. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.